wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Parsya dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widiawisma, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, sedangkan pengertian dari tenaga pendidik sendiri yaitu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas dan fungsi dari tenaga pendidik sendiri yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan juga pengawasan. Nah, dan juga tugas pendidik ini yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pengembangan dan pelatihan, yang terakhir melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Jaja dan Amirullah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan juga kependidikan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengadaan tenaga pendidikan sendiri yaitu pengumuman. Misalnya, dalam lembaga pendidikan dibutuhkan guru bahasa Indonesia di bagian bidang kesiswaan. Yang kedua yaitu pendaftaran, berlaku pada calon tenaga pendidik dan juga pendidikan di luar sekolah dalam lembaga tersebut atau dalam lembaga untuk menempati tempat yang tersedia. Yang ketiga ada seleksi penyaringan, bisa saja seleksinya tes tertulis atau tes lisan. Yang terakhir ada pengumuman hasil, para calon pegawai nanti akan diumumkan ini lulus atau gagal dalam penempatan yang sudah tersedia. Selanjutnya ada pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Kewajiban penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan pasal 41 UU Sidiknas ayat 1-3 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah atau tidak ada batasan pendidik hanya di domisili mereka. Dan yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga pendidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Dan yang ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Purwan tahun 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan juga meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi. Nah, pembinaan dan pengembangan profesi guru sendiri meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Terus juga pembinaan dan pengembangan profesi guru ini sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan juga pengembangan profesi. Selanjutnya yaitu pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Adapun pemberhentian tenaga kependidikan terdiri menjadi dua, yaitu pemberhentian tenaga kependidikan dengan hormat atas dasar permohonan sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan juga dilakukan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, pemberhentian tenaga kependidikan dengan tidak hormat atas dasar hukuman jabatan, akibat pidana penjara, dan juga berdasarkan keputusan pengabdian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selain itu, dalam pemberhentian tenaga kependidikan sendiri dapat dilakukan karena sebab lain diantaranya, yaitu pemberhentian karena meninggalkan tugas, terus juga pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, dan yang ketiga pemberhentian karena melakukan pelanggaran, pemberhentian karena tidak cakap dalam jasmani dan rohaninya. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan hubungan kerja digunakan di perusahaan. Sedangkan istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.